Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai menganalisis dan menerapkan konsep transaksi emiten, induk, dan entitas anak aset tetap. Dalam kelompok ini ada saya, Rifki Harimurti, lalu Dewi Latifah, Hanifatul Jannah, Tania Dwi, dan Mufarodah Nur Ilmi. Yang pertama, transaksi aset tetap disusutkan. Jual beli antar perusahaan merupakan salah satu transaksi yang harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Dalam sudut pandang konsolidasi, jual beli antar perusahaan dipandang sebagai transfer atau pindah tangan saja. Namun dalam kenyataannya secara hukum, induk dan anak adalah dua entitas yang berbeda. PSAK 7 mensyaratkan agar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang meliputi induk dan anak melakukan transaksi berdasarkan kaidah arm's length transaction. Dengan prinsip ini, ketika induk menjual barang dagangan kepada anak atau melakukan hal yang sebaliknya, harga jual antara induk dan anak harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Keuntungan penjualan induk anak harus sama dengan keuntungan kepada pihak eksternal. Akan tetapi, demi kepentingan penyusunan laporan konsolidasi yang menganggap induk dan anak sebagai satu kesatuan, laba tersebut dianggap laba atas diri sendiri sehingga harus dieliminasi. Transfer aktiva tetap. Transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan antar perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas yang dikonsolidasikan. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan tampak dalam laporan laba, rugi, afiliasi penjual pada tahun penjualan. Bagaimanapun, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dan pengaruhnya harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam penyiapan laporan keuangan konsolidasi. Pengertian aktiva tetap. Aktiva atau biasa disebut dengan aset merupakan harta yang menjadi sumber perekonomian perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan, dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan, untuk menghasilkan produk ini, maka peran aktiva tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat memproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk memproduksi, dan lain-lain. Arus penjualan, arus ke bawah atau arus ke atas. Aktiva tetap antar perusahaan seperti pada penjualan persediaan antara perusahaan, yakni penting dalam mengevaluasi pengaruh laba yang belum direalisasi pada perusahaan induk dan laporan keuangan konsolidasi. Setiap keuntungan atau kerugian atas penjualan arus ke bawah dari induk ke perusahaan anak pada awalnya termasuk dalam pendapatan perusahaan induk dan harus dieliminasi. Setiap laba atau rugi dari penjualan arus kas dari perusahaan anak pada perusahaan induk pada awalnya termasuk dalam akun perusahaan anak. Karena perusahaan induk hanya mengakui bagaimana atas pendapat perusahaan anak, maka hanya bagian perusahaan induk atas laba yang belum direalisasi yang harus dieliminasi. Entitas induk dan anak. Transaksi antara entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi, seperti transaksi jual beli persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya dan atau sebaliknya. Dalam PSAK 65 Revisi 2014, Laporan Keuangan Konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Sementara itu, transaksi hilir adalah transaksi dari anak ke entitas induk. Pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan.
Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 Revisi 2014 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Oleh karena entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal, maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak menjadi transaksi di dalam satu entitas, sehingga semua dampak transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha terus dieliminasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam PSAK 65 Revisi 2014 yang menyatakan bahwa salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Aktiva tetap. Aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut standar akuntansi. Aktiva tetap dilaporkan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap titik penjualan atau pengiriman aktiva tetap di antara pers afiliasi, di mana penjualan memperoleh laba atas penjualan titik selisih harga jual. Dikurangi harga perolehan, aktiva tetap harus dilakukan eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Titik untuk aktiva tetap dapat disusutkan, di mana penyusutan yang dibubarkan pada pers afiliasi atau pembeli dihitung dari harga jual. Perusahaan induk mencatat investasi saham dengan metode harga pokok. Eliminasi dengan mendebit perkiraan akun titik penyusutan aktiva tetap dan laba ditahan perusahaan afiliasi dengan mengkredit perkiraan aktiva tetap jika pres menggunakan metode equity jurnal buku pres induk. Contoh soal. Mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi akhir tahun, misalnya PT Sata, anak PT Paka, dengan kepemilikan 90% diperoleh dengan harga 324 juta. Pada 1 Januari 2014, dalam tahun 2014, laba bersih Sata adalah 84 juta, dan laba Paka adalah 108 juta. Tidak termasuk bagiannya dalam laba Sata. Dalam laba Paka termasuk 12 juta keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan tanah yang berharga pokok 48 juta dijual 60 juta kepada Sata. Pata mencatat investasinya dalam Sata pada 30 Desember 2014 sebagai berikut. Investasi dalam Sata 75.600.000 pada penghasilan dari Sata 75.600. Mencatat 90% dari 84 juta laba yang dilaporkan Sata, penghasilan dari Sata 12 juta pada investasi dalam Sata 12 juta. Mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada Sata, kertas kerja konsolidasi Paka dan anak untuk tahu. Untuk tahun 2014 ditunjukkan pada Praga 12 per 1 keuntungan penjualan tanah tidak boleh muncul dalam laporan laba konsolidasi dan nilai tanah dalam neraca konsolidasi berdasarkan harga pokoknya 48 juta. Jurnal mengeliminasi keuntungan penjualan tanah dan mengurangi nilai tanahnya ke harga pokok yaitu 48 juta. Keuntungan dan penjualan tanah sebesar 12 juta. Tanah investasi dalam Sata 12 juta. Mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada Sata, kertas kerja konsolidasi Paka dan anak untuk tahun 2014 ditunjukkan. Penyusutan aktiva.
PSAK nomor 16 revisi 2007 dalam paragraf 58 menyatakan bahwa penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang pertama, secara akuntansi, aktiva tetap mulai disusutkan pada saat aktiva tersebut siap untuk digunakan. Yang kedua, secara perpajakan, aktiva tetap mulai disusutkan pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada saat diperoleh atau dibeli. Peraturan perpajakan mengizinkan penyusutan aktiva tetap dimulai saat digunakan, dengan syarat harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dirjen Pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang PPH nomor 17 pasal 11 ayat 4. Berdasarkan Dirjen Pajak nomor SE 38 PJ 22/1987 tanggal 20 November 1987 yang ditegaskan kemudian dengan SE 19 PJ 313 1991 tanggal 24 Desember 1994. Penyusutan pada dasarnya dimulai pada tahun pengeluarannya. Namun penyusutan dapat dilakukan pada tahun harta tersebut mulai menghasilkan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.